Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Arjuan Yumna Firmansyah, NPM 19 10 10 40 30 akan membagikan suatu tutorial dari transaksi PT Cimon. Transaksi pertama pada 1 Januari 2016 dibeli produk P01, produk P02 dan produk P03 masing-masing sebanyak 4, 5 dan 3 dari pemasok V001 secara tunai. Kita langsung membuka program Mayop. Untuk transaksi yang pertama ini merupakan transaksi pembelian tunai di mana langkah pertamanya yaitu klik purchase. Lalu pilih enter purchase. Yang berikutnya nanti akan muncul lampiran seperti ini. Untuk supplier diisi PT Prita. Termsnya 2%, 10 net 30. Date 01 Januari 2016. Supplier 001. Billnya 4. Received-nya 4. Item numbernya P01. Description-nya mesin ketik listrik. Price-nya 7.150. Totalnya 28.600. Teksnya NT. Lakukan hal yang sama pada item proyektor dan painter HP 1000. Lalu pastikan untuk teksnya NT. Karena ini merupakan transaksi tunai, maka apply to date-nya diisi sesuai dengan total amount lalu record. Lalu nanti akan muncul jurnal seperti ini. Lalu transaksi yang kedua pada 2 Januari 2016. Dijual produk P02 sebanyak 4 unit dan produk P03 sebanyak 6 unit secara tunai. Ini merupakan penjualan tunai. Pergi ke sales, lalu klik enter sales. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk konsumer diisi penjualan tunai. Termsnya COD. Date-nya 2 Januari 2016. Consumer PO-nya 001. Ship 4. Item number-nya P02. Description-nya proyektor. Price 11.500. Total 46.000. Ship 6. Item number-nya P03. Deskripsi printer HP 1000. Price 11.500. Total 69.000. Teksnya NT semua. Karena ini merupakan transaksi tunai, maka apply to date-nya 115.000. Total amount-nya 115.000. Jadi apply to date diisi sesuai dengan total amount. Lalu record. Lalu nanti akan muncul jurnal seperti ini. Selanjutnya transaksi yang ketiga pada 3 Januari 2016 dibayar gaji untuk 2 orang karyawan sebesar 1.200.000. Lalu pergi ke banking. Lalu klik spend money. Untuk pay from account-nya 1.100 kas. Cek win nomornya 2. Date-nya tanggal 3 Januari 2016. Amount-nya 1.200.000. Memonya dibayar gaji karyawan. Account-nya 64100. Namanya biaya gaji dan upah. Amount-nya 1.200.000. Lalu teksnya pastikan NT. Lalu enter. Pastikan out of balance 0. Lalu record.
Lalu transaksi selanjutnya yang keempat. Pada 4 Januari 2016 dijual produk P01 sebanyak 5 unit dan produk P03 sebanyak 4 unit secara tunai. Ini merupakan penjualan tunai, lalu pergi ke sales, lalu klik enter sales, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk customernya penjual tunai, date-nya tanggal 4 Januari 2016, consumer PO-nya 002, SIP-nya 5, item back order, item number-nya P01, description-nya mesin ketik listrik, price-nya 8.100, total 40.500, SIP-nya 4, item number P03, description-nya printer HP 1000, price-nya 11.500, total 46.000. Teksnya pastikan ente semua. Karena ini merupakan transaksi tunai, maka upload to date diisi sesuai dengan total amount, lalu record. Lalu transaksi selanjutnya yang kelima, pada tanggal 5 Januari 2016 dijual produk P02 sebanyak 4 unit dan produk P03 sebanyak 2 unit secara tunai. Selanjutnya pergi ke sales, lalu enter sales. Untuk customer diisi penjualan tunai. Tema COD, date-nya tanggal 5 Januari 2016, customer PO-nya 003, SIP-nya 4, item number-nya P02, description-nya proyektor, price-nya 11.500, total 46.000. SIP 2, item number-nya P03, printer HP 1000, price-nya 11.500, totalnya 23.000. Pastikan teksnya ente semua. Karena ini merupakan transaksi tunai, maka upload to date diisi sesuai dengan title amount, lalu record. Lalu nanti akan muncul jurnal seperti ini. Lalu transaksi ke-6 pada tanggal 6 Januari 2016 dijual produk P02 sebanyak 15 unit dan produk P03 sebanyak 25 unit secara kredit kepada pelanggan C002. Lalu ke sell, enter sales. Customer-nya CV Vista, terms-nya 2%, 10 net 30, date-nya tanggal 6 Januari 2016, customer PO-nya 004, SIP 15, item number-nya P02, proyektor, price 11.500, totalnya 172.500, SIP 25, item number-nya P03, printer HP 1000, price-nya 11.500, total 287.500. Pastikan teksnya ente semua. Karena ini merupakan transaksi kredit, maka upload to date dikosongkan saja, lalu record. Lalu nanti akan muncul jurnal seperti ini. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2016 distorkan saldo kas yang dimiliki ke bank abadi sebesar 2 juta. Selanjutnya pergi ke banking, lalu klik spend money. Untuk pay from account diisi kas, pastikan teks eksklusif tidak bercentang. Tanggalnya 14 Januari 2016, amount-nya 2 juta. Memo distorkan saldo kas ke bank abadi. Akun biaya gaji dan upah sebesar maksud saya akun biaya bank abadi sebesar 2 juta. Teks enter. Pastikan out of balance 0, lalu record. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2016
Dijual produk P01, produk P02, dan produk P03 masing-masing sebanyak 6, 4, dan 10 unit secara tunai kepada Nyonya Nita. Selanjutnya pergi ke sales, lalu enter sales. Customernya Nyonya Nita, termsnya COD, tanggalnya 15 Januari 2016, customer PO-nya 005, SIP-nya 6, item number-nya P01, mesin ketik listrik, price-nya 8.100, totalnya 48.600. Lakukan hal yang sama untuk item proyektor printer HP. Pastikan teks ente semua. Karena ini merupakan transaksi tunai, maka amplitude diisi sesuai dengan title amount, lalu record, lalu nanti akan muncul jurnal seperti ini. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 16 Januari 2016 dilunasi seluruh utang yang dimiliki kepada pemasok V002. Selanjutnya, pergi ke purchase, lalu ke pay bills. Pastikan pay from account cash untuk supplier PT Tanjung. Date tanggal 16 Januari 2016. Nanti akan muncul secara otomatis untuk tanggal transaksinya dan amount applied, enter, pastikan out of balance 0. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 20 Januari 2016. Dijual produk P02 sebanyak 5 unit dan produk P03 sebanyak 3 unit secara tunai kepada Tuan Gunawan. Lalu pergi ke sales, enter sales. Untuk customer diisi Tuan Gunawan. Date 20 Januari 2016. Customer PO 006, SIP 5, item number P02, description proyektor, price 11.500, total 57.500, SIP 3, item number P03, printer HP 1000, price 11.500, total 34.500. Pastikan teksnya ente semua. Karena ini merupakan transaksi tunai, maka amplitude diisi sesuai dengan title amount, lalu record, lalu nanti akan muncul jurnal seperti ini. Selanjutnya, transaksi tanggal 24 Januari 2016. Dijual produk P01, P02, dan P03 masing-masing sebanyak 5, 4, dan 5 unit secara tunai kepada Nyonya Lintang. Selanjutnya, pergi ke sales, enter sales. Untuk customer diisi Nyonya Lintang, termsnya COD, date-nya 24 Januari 2016, consumer PO-nya 007, SIP 5, item number P01, description-nya mesin ketik listrik, price 8.100, total 40.500. Lakukan yang sama kepada item P02, P03, proyektor printer HP 1000. Pastikan teksnya ente semua. Karena ini merupakan transaksi tunai, maka amplitude diisi sesuai dengan title amount, lalu record, lalu nanti akan muncul jurnal seperti ini. Selanjutnya, transaksi tanggal 26 Januari 2016. Dibeli produk P01, P02, dan P03 masing-masing sebanyak 10, 5, dan 10 unit dari pemasok V002. Lalu klik purchase, lalu pilih enter purchase.
Untuk suppliernya PT Tanjung, termsnya 2%, 10 net 30, date-nya 26 Januari 2016, supplier inv-nya 002, bill-nya 10, reserved-nya 10, item number-nya P01, description mesin ketik listrik, price-nya 7.150, total 71.500. Lakukan yang sama. Item number-nya P02, P03, proyektor printer HP 1000. Jangan lupa teksnya ente semua. Apply to date dikosongkan saja karena ini transaksi kredit. Lalu record. Selanjutnya transaksi pada tanggal 30 Januari 2016. Dibayar tagihan listrik dan air sebesar 424.000. Selanjutnya, pergi ke banking lalu klik spend money. Pay from account 1100 kas. Date-nya 30 Januari 2016. Amount-nya 424.000. Memo dibayar tagihan listrik dan air. Account biaya listrik dan telepon. Amount 424.000. Teksnya pastikan untuk ente. Pastikan teks inklusif tidak bercentang. Pastikan out of balance 0 lalu record. Transaksi terakhir 31 Januari 2016. Diterima pelunasan seluruh piutang dari pelanggan C002. Selanjutnya pergi ke sales, receive payment, customer CV-nya Vista. Account kas consumer CV Vista. Tanggalnya 31 Januari 2016. Memonya payment CV Vista. Nanti secara otomatis akan muncul tanggal terjadinya transaksi. Tanggal 1 Januari amount applied-nya 500.000. Tanggal 6 Januari amount applied-nya 460.000. Jadi total applied-nya 960.000. Pastikan out of balance 0. Selanjutnya record dan akan muncul jurnal seperti ini. Terakhir adalah jurnal penyesuaian. Data penyesuaian untuk bulan Januari 2016 sebagai berikut. Langkah pertama, pergi ke accounts. Lalu record January entry. Tanggal 31 Januari 2016. Memo jurnal penyesuaian. Untuk AJP yang pertama, biaya perlengkapan kantor debit 200.000, perlengkapan kantor kredit 200.000. AJP yang kedua, biaya penyusutan peralatan kantor debit 325.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor kredit 325.000. Selanjutnya AJP yang ketiga, biaya penyusutan kendaraan debit 2.166.666,67. Akumulasi penyusutan kendaraan kredit 2.166.666,67. Teksnya pastikan untuk ente semua. Jadi total AJP keseluruhan 2.690.666,67.
lalu record, dan akan muncul jurnal seperti ini. Tadi merupakan langkah-langkah transaksi PT Cimon. Untuk membuka laporan laba rugi neraca dan neraca saldo PT Cimon bulan Januari 2016, langkahnya report, index to report, lalu pilih trial balance. Untuk neraca saldo, standar balance sheet. Untuk neraca dan profit and loss untuk laporan laba rugi. Sekian pemaparan dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.